Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umari dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang mudah-mudahan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini tema yang akan kita bahas adalah kemana Anda akan pergi. Fa aina tadhhabun. Ya, surat At-Takwir ayat yang ke-26. Fa aina tadhhabun. Barakallahu, ayat ini mempertanyakan kepada mereka yang jauh dari Al-Quran, mereka yang tidak mengikuti petunjuk Al-Quran. Ibnu Katsir mengatakan, fa aina tadhhabu uqulukum. Kemana akal-akal kalian itu pergi? Kok tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran? Ya, begitu pula Qatadah, mengapa kalian jauh dari Al-Quran dan tidak mentaatinya? Karena Al-Quran merupakan panduan hidup agar kita itu selalu tercahayai oleh bimbingan Allah, sehingga perintahnya kita jalankan, larangannya kita tinggalkan, dan kita akan dibantu oleh Allah untuk menutup pintu-pintu syaitan, menjauhi daripada godaan-godaan syaitan. Ya, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Allah memberikan jaminan kepada kita semua bahwa syaitan tidak punya akses kepada hamba-hamba Allah. Makanya kata Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal itu adalah apa? Ketakwaan. Makanya tidak ada manusia jalan mundur. Setiap orang berjalan ke depan. Makanya banyak orang selalu dibicarakan masa depan. Apa masa depanmu? Tetapi kebanyakan orang ketika bicara masa depan lebih banyak terkait dengan masa depan dalam urusan duniawi. Apakah nanti jadi pengusaha sukses, apakah nanti jadi pejabat, apakah nanti jadi ilmuwan, ataukah jadi apa? Jadi profesi-profesi yang lainnya. Dan kita semuanya jangan memandang masa depan hanya sebatas duniawi ini. Harus kita lihat jauh. Seperti kata Allah di dalam surat Al-Hasyr yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Perhatikan untuk masa esokmu itu. Apa masa-masa esokmu itu? Masa depanmu ini adalah akhiratmu itu. Maka perhatikan apa yang sudah kamu persiapkan untuk masa akhiratmu itu. Makanya bertakwalah kepada Allah, karena Allah Maha tahu apa yang kalian perbuat. Ya, orang cerdas itu orang yang memikirkan akhiratnya. Qarun, seorang yang sudah sukses secara duniawi sehingga kekayaannya melimpah ruah, kunci-kunci gudangnya itu tidak bisa diangkat oleh orang yang paling kuat, saking banyaknya kekayaannya. Makanya orang kalau sudah punya kekayaan sudah nggak bisa dihitung lagi, maka orang itu dibilang mempunyai harta karun. Tetapi kemana Qarun itu? Dinasihati dalam surat Al-Qasas 77, nasihat kepada Qarun dan semacamnya.
Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Nasihat kepada Qarun dan yang sejenisnya, kepada kita semuanya juga. Kejar olehmu akhiratmu itu dengan semua potensi yang Allah berikan kepadamu. Potensi otakmu, potensi waktumu, potensi kekayaanmu, potensi keluargamu, potensi kesempatanmu, semua potensimu itu arahkan untuk membangun akhiratmu. Meskipun begitu, jangan kamu lupakan kehidupan duniamu ini. Karena ini adalah kendaraan untuk menuju akhirat. Ya, jadi prioritas utama dunia atau akhirat dulu? Akhirat dulu baru dunia. Meskipun kita lihat kebanyakan orang hari ini orientasinya lebih banyak untuk mengejar dunianya. Bagaimana supaya punya rumah, supaya punya pasangan, supaya punya anak, supaya punya aset, supaya menjamin masa depannya dalam arti duniawi. Untuk itu mereka kejar. Ada seorang dokter di Bandung yang punya 3 anak, yang obsesi anak ini bisa sekolah di luar negeri, di Eropa, di Amerika, di negeri-negeri yang maju itu. Dia persiapkan anak-anaknya itu. Bahkan bapak ini mengarang buku, memberikan pelatihan-pelatihan. Dan 3 anaknya berhasil dikirim ke luar negeri itu untuk belajar di negeri-negeri barat itu. Suatu kali istrinya sakit, dibawa ke rumah sakit, semakin hari semakin melemah, dan ibunya ini manggil-manggil anaknya, mana anakku, mana anakku. Kangen sama anaknya. Bapaknya menelpon 3 anaknya, nak pulang, ibumu sakit. Sepertinya sakitnya keras sekali, pulang, ibumu rindu sama kalian. Tidak ada di antara 3 anaknya yang mau pulang. Alasannya mau ujian, ada tugas dan macam-macam. Sampai meninggal ibu ini. Dan tidak ada seorang anak pun yang pulang dari mereka itu. Begitu sedihnya bapak ini. Dan dia merasa gagal mendidik anak-anaknya. Ini kalau orientasinya cuma duniawi, ujungnya akan menyesal. Ya, makanya kita jangan menjadi orang-orang seperti ini, yang orientasinya cuma duniawi. Anak-anak dipersiapkan untuk duniawi, rugi amat. Setelah menguburkan istrinya, bapak ini merasa menyesal karena telah merasa gagal mendidik anak-anaknya. Kemudian beliau jual semua asetnya, masuk ke pesantren beliau. Pelajaran penting buat kita semuanya. Makanya jangan anakmu pulang bawa rapot yang dilihat cuman pelajaran matematika, fisika, kimia. Perhatikan itu agamanya anakmu itu. Karena fisika, matematika, kimia, kalau kamu sudah meninggal nggak ada artinya buat kamu. Duniawi itu akan ditinggal. Tapi ketika anak-anak itu dibekali pengetahuan, pemahaman, kedalaman tentang agama, kemudian dikasih ilmu-ilmu dunia itu, insya Allah akan aman. Itu Allah ingatkan kepada Qarun yang sukses dengan kekayaan yang tidak terbatas itu. Perhatikan akhirat, jangan lupa dunia. Dan terus berbuat baik kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat kepadamu. Jangan berhenti untuk berbuat baik. Berbuatlah baik kepada orang tuamu, kepada saudaramu, kepada istrimu, anakmu, tetanggamu, teman-temanmu, kepada manusia pada umumnya. Terus berbuat baik. Jadilah kalian seperti kata Allah, mafatih lil khair, maghaliq lisyarr. Membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Ini manusia terbaik. Jadilah yang seperti itu. Wala tabghil fasada fil ard, jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Maksudnya apa ini? Jangan melakukan dosa, karena dosa berujung kepada kerusakan. Rusaknya rumah tangga itu karena ada dosa. Rusaknya kehidupan ekonomi kita itu karena ada dosa di sini.
Rusaknya masyarakat kita itu karena dosa. Begitu pula dalam struktur yang lebih luas. Jangan membuat kerusakan, artinya jangan berbuat dosa. Dosa itu cuma dua, meninggalkan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jangan kamu melanggar itu. Kamu pasti akan hancur, cepat atau lambat. Makanya Nabi mengatakan, kullu nafsin ghadin, fabayu nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Sekarang ini orang sedang berjalan menuju dua arah. Orang yang sadar, dia bebaskan dirinya, dia tundukkan dirinya untuk mengikuti aturan Allah. Nah, ini orang sukses. Dan itu bukan main. Kata Imam Ghazali, seperti kamu mengendarai kuda yang liar. Kalau kamu tidak berjoki, nggak akan mungkin kamu bisa menundukkan kuda itu. Anda naikin kuda itu, kalau Anda punya kemampuan biasa-biasa saja, akan dibanting sama kuda itu. Makanya kuda harus ditempel, bertahan. Dia banting ke kanan, dia banting ke kiri, kita tahan terus ya, sampai dia capek, tek, dia tunduk dia. Jadilah delman-delman itu, kanan, kiri. Jiwa kita juga harus kita tundukkan seperti itu. Jangan sampai mengikuti kehendak-kehendak setan dan syahwat hawa nafsu itu. Nanti kita akan rusak. Maka kita bebaskan diri kita dari semua belenggu-belenggu itu. Ya, belenggu hawa nafsu, belenggu setan, belenggu jebakan-jebakan dunia, perempuan dan sebagainya itu. Karena itu barakallahu fikum, saya sekalian, inilah yang harus kita sadari. Aumu biquha, atau kamu gagal mendidik dirimu sendiri sehingga kamu tenggelamkan dirimu ke dalam kemaksiatan, ke dalam kedurjanaan, ke dalam pelanggaran-pelanggaran kepada Allah SWT. Kamu akan menuju kepada kehancuran. Makanya manusia ini sekarang sedang berjalan. Ada orang yang mulai kecil dididik sama orang tuanya benar. Ya, dikenalkan sama Allah, didekatkan kepada Al-Quran, dibawa ke masjid, dikasih halal, diberikan contoh yang bagus dalam kehidupannya. Anak ini tumbuh dalam ketaatan dan kesalehan. Dari ibu yang salihah dan bapak yang saleh, bekerja sama untuk mengelola anaknya. Muncullah anak-anak yang soleh dari orang tua yang seperti ini. At-tayyibuna lit-tayyibat wat-tayyibat lit-tayyibin. Suami yang baik untuk laki yang baik, perempuan yang baik untuk lelaki yang baik. Ya, suami baik untuk suami yang istri yang baik, istri yang baik untuk suami yang baik. Ya, dari pohon kebaikan ini lahir buah-buah yang baik. Ini anak-anak saleh muncul. Sampai dia hafal Quran, sampai dia kemudian pikirannya bagaimana perjuangan Islam. Udah adzan ya? Silakan adzan dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Barakallahu. Hah? Belum? Diburu minum aja ya. Oke, lanjut dikit ya. Anda dengar dari luar tadi. Saudara sekalian, ini model yang pertama. Anak yang tumbuh dari keluarga yang bagus, pohon yang bagus, hasil anak-anak yang bagus. Ada yang kedua, dia muncul dari keluarga yang buruk, orang tua yang buruk, ibu yang buruk, lahirlah anak-anak yang buruk. Orientasinya duniawi, kehidupannya jauh dari Allah, dalam kemaksiatan, terus sampai mati suul khatimah. Ada yang pertama tadi, terus dia jaga sampai husnul khatimah. Yang kedua ini berjalan terus sampai suul khatimah. Anda akan temukan manusia-manusia seperti itu di tengah manusia ini. Adapun yang ketiga, ya, bisa jadi orang ini tadinya dari keluarga yang baik, tapi jatuh kepada lingkungan yang baik, lingkungan yang buruk, teman yang buruk, kebawa dia, bergulatlah dia dalam kemaksiatan, kemungkaran. Terus satu kali dia melihat satu kejadian atau dia mengalami, kemudian dia sadar, ya Allah, saya salah jalan, ya Allah ampunkan aku, ya Allah. Dia kembali bertobat kepada Allah. Ya, dia menangis, dia mulai kembali kemudian
evaluasi dirinya, kemudian dia perbaiki dirinya. Wa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Barang siapa bertaubat, meningkatkan imannya, meningkatkan amal salehnya, Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Ya, dan Allah Maha tahu siapa yang melakukan seperti itu. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, makanya setiap kali kita merasa bersalah, berdosa, kembalilah kepada Allah. Dan tidak ada di antara kita manusia suci. Semua kita punya salah, punya dosa. Tetapi kesadaran untuk kembali kepada Allah, ini yang terus harus kita munculkan di dalam diri kita. Nabi mengajarkan kita untuk bertaubat, beristighfar sehari 170 sampai 100 kali. Bagaimana dengan kita? Nabi itu dijamin. Kita siapa yang jamin? Hanya harus punya kesadaran dalam diri kita itu. Nah, jenis yang ketiga inilah yang kemudian mereka menyadari setelah melakukan satu perjalanan panjang. Karena itu saya bikin buku Hidup Hanya Sekali, Jangan Salah Jalan. Karena kami mengalami sendiri itu. Saya berada di lingkungan keluarga yang Al-Irsyad. Paman saya tokoh Persis. Lingkungan saya NU. Sekolah saya Muhammadiyah. Guru-guru saya habaib, tetangga saya Syiah, lengkap. Bingung saya. Mengikuti yang mana ini coba? Di situ saya melakukan perjalanan menelusuri, cari, semua kita masukin. Coba kalau kita mati dalam keadaan seperti itu, rugi amat. Trial and error. Coba-coba. Jangan mengikuti pola seperti ini, bahaya ini. Kami mengalami itu. Makanya saya bikin buku itu untuk memperingatkan, jangan kalian seperti saya coba-coba seperti itu. Alhamdulillah saya ketemu dengan para ulama, saya ngaji ke sono kemari, baca itu ribuan buku itu untuk mencari kebenaran itu. Dan kebenaran itu seperti kata Rasulullah SAW, al-birru matma'annat ilai nafs. Kebaikan itu yang kamu menjadi tentram hatimu itu. Maka saya tulis di situ, hasil penelitian saya nggak ada di buku lain. Itu murni dari pikiran saya, dari lapangan. Ada 5 macam jenis orang yang belajar agama itu. Ada 5 macam jenis orang yang belajar agama. Nah, karena ini udah adzan bener nih. Udah adzan dulu deh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala wa alihi wa sahbihi wala haula wala quwwata illa billah ba'd. Jadi saya sekalian, kembali kepada 5 pola cara orang beragama. Kalau salah melangkah bisa salah kesimpulan. Yang pertama, memahami Islam tidak dari sumber Islam. Ya, belajar Islam dari buku ini, dari buku itu, menurut pendapat ini, menurut pendapat itu, tidak dari sumber aslinya, wahyu ilahi. Maka orang-orang seperti ini tidak akan pernah paham Islam. Bahkan bisa jadi pemahaman Islamnya compang-camping. Nah, yang kedua adalah memahami Islam hanya berdasarkan Al-Quran saja, menurut versi dia. Ini juga riskan. Maka muncullah kelompok namanya Quraniyun. Dari pertama itu bisa muncul semacam kelompok liberal dan sebagainya. Di kelompok kedua ini munculnya kelompok Quraniyun atau ingkarus sunnah. Mereka otak-atik sendiri dengan ayat-ayat Al-Quran menurut versinya. Yang ketiga, pola orang yang belajar agama hanya mengikuti sebagian sunnah. Sunnah berjenggot, sunnah makan pakai tangan, sunnah poligami, ya, sunnah siwak, hanya sebagian sunnah saja. Diambil bagian-bagian yang enak menurut dia. Tidak dalam arti sunnah secara menyeluruh, sunnah dalam kehidupan, mengikuti pola Nabi, enggak. Dia hanya sebagian saja. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah paham Islam. Karena akan muncul hawa nafsu sesuai dengan selera. Yang ketiga, yang keempat adalah orang yang belajar Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah menurut versi masing-masing. Itulah LDI, macam-macam. Ya, versi Islamnya menurut versi masing-masing. Riskan untuk tidak menyimpang.
Adapun yang kelima, ini yang paling aman. Ya, memahami Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Itulah disebut dengan ahli sunnah wal jamaah itu. Memahami Islam sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Itulah yang disebutkan Imam Syafi'i, nu'minu bima ja'anillah ala muradillah. Kita beriman dengan yang datang dari Allah sesuai dengan maunya Allah. Wa nu'minu bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Kami beriman dari apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan maunya Rasulullah. Jangan maunya kita. Seringkali kita beragama itu maunya kita. Di situ muncul banyak hawa nafsu, banyak kepentingan-kepentingan. Apalagi kalau udah masuk politik kan, semua dipolitisasi untuk kepentingan, untuk maslahatan, untuk apa? Ya, justru bagaimana kita mewarnai politik itu dengan nilai-nilai Islam. Ya, karena politik yang sekarang ini banyak politik Machiavelli. Ya, untuk mencapai tujuan menghalalkan segala cara. Naudzubillah min dzalik. Makanya mereka harus kita edukasi. Bagaimana politik yang bermartabat? Bagaimana itu politik Islami? Karena politik Islami itu orientasinya untuk mensejahterakan dunia, menyelamatkan akhirat. Beda. Kalau politik-politik itu banyak yang culas, hanya mengejar kedudukan, jabatan, proyek apa itu, dan melupakan tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat ini. Makanya banyak yang salah jalan. Ini pentingnya politik ideologis, ya, untuk merubah keadaan yang ada yang sudah rusak ini. Karena pengaruh kapitalisme atau pengaruh sosialisme komunis dari timur itu. Karena itu barakallahu fikum sekalian, pemahaman Islam berdasarkan yang diajar oleh Rasulullah dan para sahabat ini yang paling aman. Itu disebut dengan apa? Ahlussunnah wal jamaah, yang istilah pertama kali disebut oleh Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat di surat Al-Imran, yauma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh. Yauma tabyadu wujuhun, pada nanti saat orang-orang bermuka cerah, dia mengatakan hum ahlussunnah wal jamaah. Ya. Dan kita ikut jalan ini supaya selamat. Tapi jalan ini bukan mudah. Ya, harus kita tempuh jalan-jalan terjal. Harus kemudian belajar mendalami Al-Quran dan isi apa itu tafsir Al-Qurannya. Itu contoh Nabi SAW. Lihat itu berjalan para sahabat, bagaimana cara berislam mereka itu. Salat saja, Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalian salat seperti melihat aku salat. Lihat salat Nabi itu kayak apa. Ya, begitulah yang lain-lainnya itu. Ya, karena itu barakallahu fikum sekalian, inilah yang harus kita tempuh. Ya, jalan yang harus kita tempuh. Fa aina tadhabun? Kata Allah, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kalian semua akan menuju kepada Allah dan kalian akan dihisab oleh Allah. Makanya manusia tidak ada jalan mundur, jalan ke depan semua. Detik, menit, jam dan hari lepas, maka lepaslah jatah hidup. Ya, umur kita itu bukan bertambah tapi apa? Berkurang, setiap hari berkurang. Dan para ulama itu hampir semuanya mengatakan semua waktu yang terlewatkan tidak terkait dengan Al-Quran, kami sesali semua itu. Mereka menyesal semua waktu yang terlewatkan tidak terhubung dengan Al-Quran. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, maka beliau katakan wa kana khuluqul Quran. Akhlak Rasul itu Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ini kita bawa dalam kehidupan kita. Ya, jangan dilepaskan. Bukan cuma dihafalkan, tapi juga dipahami, dipraktekkan, didakwakan, diperjuangkan, sehingga menjadi cahaya dalam kehidupan. Surat Asy-Syura 52 Allah katakan, wa kadzalika wahayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u
min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Ya, sungguh kami telah wahyukan kepadamu Al-Qur'an itu yang disebut ruh, karena ini menghidupkan ruh. Ya. Dulunya kamu tidak tahu apa itu Alkitab, apa itu iman. Tapi kami berikan kepadamu semua penjelasan itu, ilmu itu. Dan kami jadikan Al-Quran itu ada di dadamu untuk menerangi kehidupan manusia. Ya. Sehingga kamu berikan petunjuk kepada manusia ke jalan yang lurus. Kamu ajak mereka kepada jalan yang lurus. Dan sungguh kamu akan membawa manusia kepada jalan yang lurus. Makanya kalau Al-Quran itu di dada kita, cahaya yang menerangi. Kata Nabi, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Sallallahu alaihi wasallam. Kami tinggalkan kalian berada dalam keadaan yang terang menerang. Malamnya seperti siangnya, selalu terang. Karena petunjuk ini. Basar linnas wa hudan wa rahmah. Dia merupakan apa? Rambu-rambu, petunjuk, dan sekaligus rahmat. Luar biasa. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Surah Al-Baqarah 10 Allah katakan, kami telah turunkan kepada kalian Al-Quran, yang dengan Al-Quran itulah kejayaan kalian. Apa kalian tidak berakal? Makanya jangan jauh dari Al-Quran. Jangan jauh dari bagaimana praktek Rasulullah di dalam menjalankan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata Hasan al-Basri rahimahullah, bagaimana sikap manusia kepada Al-Quran ini? Sikap orang Islam kepada Al-Quran itu bagaimana itu? Kata beliau, ada 3 macam jenis manusia dalam menyikapi Al-Quran. Man ahya hurufahu wa ahya hududahu. Kelompok yang pertama yang menghidupkan huruf-hurufnya sekaligus mempraktekkan hukum-hukumnya. Ini manusia utama. Ya dia baca, ya dia dalami, ya dia praktekkan, ya dia dakwakan. Yang kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Beruntunglah mereka yang masuk jenis kelompok ini. Yang kedua, man ahya hurufahu wa dhayya hududahu. Orang yang menghidupkan huruf-hurufnya tapi mengabaikan hukum-hukumnya. Saya kemarin perjalanan dakwah keliling roadshow ke daerah-daerah. Dari Jawa Timur melimbang ke Jawa Tengah, dari Jawa Tengah melimbang ke Jawa Barat, dari Jawa Barat melimbang sampai ke Banten. Ketemu dengan para tokoh-tokoh, ketemu dengan para aktivis. Dan kami nginep di hotel syariah. Ya, kami menemukan satu hotel syariah yang ada di Banten. Ternyata pemiliknya non-muslim. Pemiliknya Kristen. Saya tanya, apa yang menyebabkan Bapak kok buka hotel syariah? Kan Bapak Kristen dan Muslim. Kata dia, enak Pak, tenang. Kalau hotel syariah tenang dan rame. Ya, karena tenang itu orang rame mau tinggal di situ. Tapi kalau hotel itu banyak perempuan nakal, minum-minuman keras, nanti urusannya sama polisi Pak. Kami senang yang seperti ini. Lihat ini non-Muslim nih. Terus mana ini orang-orang Islamnya itu? Kenapa itu harusnya nggak bikin hotel-hotel syariah itu? Ya, udah muncul bank syariah, udah muncul pengadilan syariah. Ayo munculkan itu hotel syariah. Dan sekarang saya lagi suarakan terus ini untuk kita bikin pasar-pasar syariah. Saya canangkan 50 masjid bikin satu pasar. Satu masjid investasinya 50 juta. Ya, kita bangun di tanah wakaf atau kerjasama dengan Pemda. Kita bikin pasar syariah. UMKM-nya, pedagangnya itu Muslim semua. Konsumennya jamaah masjid yang 50 itu Muslim. Dari umat kepada umat, dan yang diuntungkan masjid ditangani oleh manajemen profesional
Dan ini sangat masuk akal. Dan insya Allah ini akan bisa mendongkrak ekonomi umat ini. Mengapa 212 mat kurang berhasil? Karena suplai hulunya dari mereka. Tapi kalau pasar ini, nelayannya orang kita, petaninya orang kita, semua penyuplainya orang kita. Dan kita pangkas itu mafia-mafia yang bikin semua harga mahal itu. Ya. Ini harus punya semangat, yang punya kemampuan, ayo. Yang punya konsep, ayo kita jalankan ini. Insya Allah akan terjadi perubahan baru dalam ekonomi umat ini. Karena ini langsung bersentuhan dengan kebutuhan umat hari-harinya itu. Ikhwan barakallahu, makanya terobosan-terobosan harus kita lakukan untuk mendongkrak keadaan umat. Baik secara ilmu pengetahuan, intelektualitas, atau menyangkut masalah ekonomi, menyangkut masalah politik, menyangkut masalah keamanan, menyangkut masalah jaringan dan seterusnya itu. Umat kita harus kuat. Dan ini harus terus kita jahit. Ya. Sebenarnya umat ini hebat. Tinggal siapa yang akan menjahit itu? Siapa akan bisa mengarahkan mereka itu? Sehingga kemudian jadi kekuatan. Ya, kemudian diinjak-injak terus seperti itu. Kawan barakallahu, makanya di sini pentingnya kesadaran kita. Lihat itu non muslim sudah mulai masuk di hotel syariah. Banyak dari mereka sudah masuk di bank-bank syariah. Karena mereka merasa nyaman, tentram di situ. Hasil penelitian di lapangan, umat Islam Indonesia yang mau dengan syariah itu cuma 11-16%. Kesadaran umat kita masih jauh. Perlu terus diedukasi. Padahal melaksanakan syariat itu wajib atas perintah Al-Quran. Surat Al-Jathiyah 18. Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi'ahu alladhina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kaum Muhammad di atas syariat yang mengandung perintah ini. Ikuti syariat ini. Ini perintah Al-Quran tuh. Untuk kita menegakkan syariat. Dan jangan kamu ikuti hawa nafsu yang berilmu. Syariat ini cuma dua. Perintah jalankan, larangannya tinggalkan. Perintah syariat akan menguntungkan dirimu dan keluargamu, masyarakatmu, negaramu. Larangan syariat kamu langgar akan menghancurkan dirimu, keluargamu, masyarakatmu, negaramu. Karena semua perintah Allah namanya ma'ruf. Semua larangannya Allah namanya apa? Mungkar. Makanya amar ma'ruf, nahi mungkar, supaya benar jalannya kita itu kan. Tidak terseok-seok. Makanya kita semua harus berusaha untuk membebaskan diri kita, tundukkan kita dengan atas syariat ini. Dan undang-undang kita juga membenarkan itu. Memang betul awalnya Piagam Jakarta itu dicoret tanggal 18 Agustus. Ya. Kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan syariatnya. Tetapi kemudian dihidupkan lagi oleh Soekarno tanggal 5 Juli 59. Ya, setelah terjadi perdebatan panjang di Konstituante. Kemudian dibubarkannya itu kemudian Masyumi. Beliau rupanya menyadari itu. Kembalikanlah Dekret Presiden 5 Juli 59 itu. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. Itu cantolan umat Islam tuh untuk melaksanakan syariat Islam di Indonesia ini. Gak ada masalah secara juris formalnya. Cuman kitanya kurang semangat, kurang memahami, kurang merealisasikan itu. Ayo kita kembalikan umat ini kepada ajarannya. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Karena hak kita untuk menjalankan syariat Islam sesuai dengan keyakinan kita. Karena itu warga fikum sekalian, pentingnya kesadaran kita untuk kita berjalan di atas jalan yang benar. Kalau tidak kamu jalan terbalik. Surat Al-Mulk ayat yang ke-22. Afama yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Apakah orang yang berjalan terbalik, kakinya di atas, kepala di bawah? Nggak normal ini. Majnun ada. Tapi banyak di tengah masyarakat manusia ini kan, yang jalannya terbalik seperti itu. Oh keren, keren apanya? Keren apanya? Laki-laki pakai tende, rambutnya kayak perempuan,
Gayanya laki-laki, perempuan kayak laki-laki. Karena apanya? Na'udzubillah min dzalik. Kamu jalan terbalik. Ya, sholatnya diabaikan, perintah Allah dijauhi, larangannya dikerjakan, terbalik kamu. Otaknya miring dia, berjalan ke arah yang salah. Ikuti jalan-jalan setan itu. Jangan kamu jalan terbalik. Nanti kamu akan tumbang dan kamu akan celaka. Na'udzubillah min dzalik, sebelum kamu meninggal dunia. Sadari semua itu. Afama yamshi mukiban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Ataukah yang lebih utama orang yang berjalan di atas garis yang lurus? Ya, ngikuti pola lebah. Ngung cari nektar. Kemudian dia proses jadi madu. Madu menyehatkan, bahkan menjadi penyembuh buat semua penyakit. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Allah ilhamkan kepada lebah itu untuk bergerak mencari nektar-nektar itu. Kemudian dia proses di dalam dirinya untuk menjadi madu. Ada madu gunung, ada madu hutan, ada madu ternak. Dan itu luar biasa. Ya, saya lagi mendalami itu, luar biasa. Ya, orang mukmin itu seperti lebah itu. Insya Allah kita akan bikin pesantren lebah. Mudah Allah mudahkan insya Allah. Ya, cabang al-Islam. Ya, belajar hafid Quran, belajar jadi dai, tapi ngurusin lebah. Biar intup sama lebahnya itu. Kalau macam-macam. Ya, lahirnya itu orang-orang yang nanti hasilnya madu sebelum memadu kan. Jadi saya sekalian, madu itu manis tapi menyehatkan. Dan madu itu memiliki khasiat yang luar biasa. Tapi sayang masyarakat kita masih kurang. Ya, data yang saya terima jumlah konsumsi madu Indonesia itu 7.500 ton setahun. Produksi di Indonesia itu sekitar 5.000 ton per tahun. Tapi konsumennya dari 7.500 ton itu hitungan per orangnya cuma 10 sampai 15 miligram dalam setahun. Jadi memang kesadaran umat kita untuk mengkonsumsi madu itu rendah sekali. Bisa jadi karena memang menemukan banyak madu yang palsu atau madu yang tidak sesuai dengan harapan. Ya. Karena banyak orang tidak tahu bagaimana cara melihat madu asli itu kan. Kecuali kalau dibawa ke rumah terus istri yang lempar piring, itu asli. Jadi saya sekalian, makanya jangan itu kerja-kerjaan pedagang semua itu. Madu asli itu lihat bagaimana pengaruhnya di tubuh kita. Gitu. Kalau mau lihat madu asli, lihat bagaimana pengaruh di tubuh kita. Ala kulli hal, barakallahu fikum. Kalau perlu nanti diadakan pelatihan tentang lebah dan madu di sini supaya pada ngerti itu. Ya, edukasi pentingnya madu dalam kehidupan kita itu. Ikhwan wal bikum. Jadi kembali kepada apa yang diterangkan oleh ayat ini. Jangan kita jalan terbalik, jalan yang normal menuju ridha Allah. Ya, untuk meraih ketenangan hidup. Surat Al-Maidah 16, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Ya. Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah untuk menjadi panduan buat kita umat Islam untuk meraih ridha Allah. Itu yang terpenting dalam hidup ini. Bukan ridhonya istri, bukan ridhonya orang, ridhonya Allah dulu tuh. Mana kita ridhoi sama Allah? Makanya kita katakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ridho kita. Masalahnya Allah ridho enggak sama kita? Itu yang masalah. Allah ridho enggak sama kita itu? Nah, ini yang harus kita tempuh. Kapan Allah ridho sama kita? Kalau kita taat sama Allah. Kalau kita menjalankan syariat Allah.
Inilah yang harus terus kita tempuh. Sambil terus berdoa, berharap, dan takut kalau sampai melanggar aturan Allah itu. Makanya saudara sekalian, inilah harus terus kita tempuh di dalam upaya untuk meraih ridha Allah. Nah, kalau kita sudah raih ridha Allah, maka Allah akan tunjukkan subulas salam, jalan-jalan menuju kedamaian. Kita sholat damai kita ngaji damai kita bantu orang kita damai, kita berdakwah kita damai, kita berjuangkan Islam kita damai. Kalaupun mati dalam membela Islam, kita akan meraih kedamaian itu. Jangan dikira orang yang terbunuh di jalan Allah itu kemudian mereka mati, mereka diberikan rezeki oleh Allah yang kalian tidak mengerti itu. Karena itu saudara sekalian, kenikmatan itu ketika berada di atas garis yang diridai oleh Allah. Subul salam. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan menuju kedamaian itu. Dan Allah akan bersama senantiasa kepada orang berbuat baik. Ya, makanya kami lagi bikin partai namanya Partai Dakwah. Partai Dakwah Rakyat Indonesia, PDRI. Enggak pakai duit. Pakai ini, ayat ini. Ayat ini ngajarin apa? Tekad. Dengan modal tekad. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lamal muhsinin. Ini modal tekad namanya. Menurut versi para politikus itu, bikin partai itu minimal 100 miliar sampai 1 triliun. Kita nggak pakai duit. Dari masjid kita bangkit. Insya Allah semua kita akan berjuangkan Islam untuk memenangkan Islam. Karena itu saudara sekalian, senantiasa akan ada jalan yang Allah bukakan. Selama kita berjuang di jalan Allah, yaitu apa? Subulas salam, jalan kedamaian. Memang capek, perjuangan itu melelahkan, iya. Banyak penderitaan, iya. Itu sementara saja, sesaat saja. Wong hidup kita ini kan, apa semuanya manis? Enggak juga. Kadang manis, kadang pahit. Pengantin baru, awalnya manis, lama-lama enggak juga, kamu belum ngalami. Jangan ambil pahitnya dulu, manis terus. Tapi ada pahitnya juga nanti pada saatnya. Ya, begitu hidup. Ada kadang manis, kadang pahit. Kadang senang, kadang susah. Itulah ujian hidup. Yang penting kita hadapi. Kalau senang kita bersyukur, kalau susah kita apa? Kita bersabar. Kalau manis kita bersyukur, kalau pahit kita sabar. Subhanallah, nikmat jadinya itu. Itulah subulas salam. Antum harus merasakan kenikmatan itu. Nikmat dalam susah saja itu nikmat, apalagi dalam senang kan? Dalam kesusahan kita bisa merasakan nikmat, apalagi dalam kesenangan itu. Luar biasa itu. Ya. Ikhwan wabarakatuh. Karenanya usaha terus harus diupayakan dalam meraih suatu ridho Allah yang kita cita-citakan itu. Ya. Jalan-jalan menuju kedamaian. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Saudara ayat ke-11, orang-orang beriman itu senantiasa kalbunya tentram dia karena ingat sama Allah. Jalannya selalu menuju ke arah Allah. Ya. Karenanya barakallahu ini yang harus terus kita tempuh. Kemudian tugas kita apa? Wa yakhrujuhum minadh-dhulumati ila nuri bi'idzni. Tugas kita menyelamatkan umat manusia. Ayo ke jalan Allah, ayo menuju surga, ayo menuju perdamaian. Ya, tugas kita menyelamatkan manusia. Bukan main itu. Antum melihat seorang mau tenggelam. Dia mau tenggelam, karena nggak bisa renang tenggelam. Antum lihat, antum terjun, kemudian antum selamatkan orang itu sampai tidak tenggelam, selamat dia. Apa rasanya? Apa rasanya? Bahagia sekali telah menyelamatkan nyawa orang itu. Dan orang kita selamatkan tidak pernah lupa dia bahwa dia telah menyelamatkan nyawa saya.
Ketika antum melihat ada seorang yang lapar, sudah berhari-hari tidak makan dia, kemudian antum hadiahkan dia makanan yang enak, dia makan lezat sekali. Antum melihat orang seperti itu, apa yang antum rasakan? Nikmat sekali. Makanya saudara sekalian, menarik sekali yang dialami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Satu kali beliau sedang i'tikaf di Masjid Nabawi. Bukan di Masjid Al-Islam nih, di Masjid Nabawi. Dan kalau i'tikaf itu tidak boleh keluar, ngantar jenazah, mengunjungi orang sakit, hanya berada di masjid untuk Allah. Ya, nggak boleh pulang ke rumah, mengunjungi istri enggak. Semua fokus ada di masjid. Suatu kali seseorang datang kepada Ibnu Abbas membisikkan sesuatu, kemudian Ibnu Abbas bergerak menghantarkan orang ini keluar masjid, yang berarti batal i'tikafnya. Selesai urusan orang itu, balik dia ke masjid itu. Maknanya i'tikafnya sudah batal. Murid-muridnya bertanya, wahai imam, mengapa engkau korbankan i'tikafmu demi orang itu? Kata Ibn Abbas, diam kamu. Aku mendengarkan Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang melepaskan kesulitan seorang muslim lebih baik daripada i'tikaf di masjidku itu sebulan penuh. I'tikaf berapa hari? 10 hari. Kalau sebulan penuh berarti apa? Berarti 3 tahun. Kamu lepaskan kesulitan seorang muslim, kamu lebih utama daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama 3 tahun. Luar biasa. Makanya ayat turun bantu itu mereka yang sulit-sulit itu. Ya, alhamdulillah di komunitas kita ini ada komunitas senyap namanya. Ya, komunitas senyap ini bergerak untuk mencari siapa yang susah, nggak punya beras, dikasih beras. Siapa yang nggak bisa bayar kontrakan, dibayarin kontrakannya. Siapa yang nggak bisa bayar sekolah, dibayarin sekolahnya. Mereka ini bergerak mencari orang-orang yang soleh, yang kesusahan. Ada komunitas kita, ya, komunitas senyap saya bilang, masya Allah, berjalan terus. Alhamdulillah semakin melebar, semakin meluas. Insya Allah berkahi mereka ini kan. Ya, kalau bisa itu menjadi gerakan nasional untuk bagaimana memperhatikan orang-orang yang lemah dan susah itu. Karena Nabi mengatakan, wa innama tunsaruna bi du'afaikum. Kalian dimenangkan oleh Allah karena doa orang-orang yang lemah itu. Jangan lupakan mereka itu. Kita selalu berpihak kepada mereka, membela mereka, membantu mereka, meringankan mereka. Karena nilainya besar sekali. Termasuk mendoakan. Allahumma fa'il lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'u minhum wal amwat. Kita doa, ya Allah, ampunkan orang-orang mukmin laki dan perempuan. Ampunkan orang-orang muslim laki dan perempuan, yang hidup maupun yang mati. Anda mendoakan mereka, setiap orang itu Anda dapat kebaikan. Berapa banyak itu orang? Dari mulai yang dulu sejak zaman Rasulullah sampai sekarang, semuanya kalian dapat itu pahalanya. Luar biasa. Itulah nilai ilmu itu kan. Mengapa ketika orang tahu itu tidak diamalkan? Supaya apa? Kebaikan itu melebar sampai sekian banyak manusia mengalir buat dirinya. Makanya kata Nabi, khairun nasi anfa'ahum linnas. Sebaik manusia yang paling bermanfaat buat siapa? Buat orang lain. Banyak berikan manfaat buat orang lain. Jangan kamu hanya perhatikan dirimu sendiri. Di akhir surat An-Nahl Allah katakan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah akan bersama dengan orang bertakwa. Bersama di sini ditafsirkan Ibnu Katsir dengan memberikan pertolongan, memberikan pembelaan, ya, memberikan kemenangan kepada mereka yang bertakwa dan senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Terus berbuat baik. Ya, minimal senyumlah kamu kepada saudaramu. Ya, enggak pakai modal itu kan. Karena itu saudara sekalian, kita senantiasa diajarkan untuk terus berbuat baik dan menyelamatkan manusia dari kegelapan, dari kejahatan, dari kemungkaran, dari kemusyrikan, dari semua penyimpangan itu. Kembalikan mereka kepada Allah, kembalikan mereka kepada ajaran Islam,
supaya mereka bisa merasakan kenikmatan seperti yang kita rasakan. Ya. Makanya Rasulullah ketika akan mengirim pasukan, Nabi mengatakan, jangan kalian serang mereka sebelum kalian ajak untuk masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam berarti mereka saudara kita, hanya sama. Kita sama mereka hanya sama. Kalau mereka nggak mau mengikuti agama kita, silakan mengikuti agama mereka. Lakum dinukum waliyadin. Kami akan lindungi kalian sesuai dengan ajaran kalian. Silakan saja. Kita nggak usah ribut, nggak usah berantem, nggak usah berperang. Ini seruan kedua. Kalian bayar jizyah, kami lindungi. Atau ketiga, memang kalian maunya perang, memang kalian jahat, maunya perang, ayo kita berhadapan. Subhanallah itu. Jadi perang itu jalan terakhir untuk menghadapi orang-orang jahat memang itu. Para penjajah seperti Yahudi, Zionis, yang ada di Israel itu. Itu jalan terakhir. Makanya jalan dakwah ini adalah jalan yang luar biasa diajarkan oleh Allah kepada kita. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani fa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Nah, penjelasan ini panjang sekali, tapi yang jelas kita menempuh jalur dakwah. Ada namanya politik dakwah, ada dakwah politik. Ya, selama ini kita banyak melakukan gerakan politik dakwah. Kita masuk ke mana-mana. Tapi kita masih berada di infrastruktur. Tapi ketika kita masuk dakwah politik, kita masuk di suprastruktur. Kita bisa masuk ke pemerintahan, kita bisa masuk ke DPR, kita bisa masuk ke peradilan-peradilan itu. Kalau lewat jalur yang sah. Makanya dakwah kita harus meliputi dua-duanya. Politik dakwah dan dakwah politik. Karena Islam bukan sekuler. Islam ini adalah way of life, pedoman hidup. Jangan dipisah-pisahkan. Meskipun kita menyaksikan keadaan umat ini sekarang lumpuh dengan sekulerisme. Masjid hanya untuk sholat dan pengajian. Tidak lagi bicara ekonomi, nggak lagi bicara politik. Dijauhkan semua umat ini dari semua itu. Begitu pula pesantren, begitu pula para tokoh-tokoh. Alergi bicara politik. Saya mau tanya, keputusan pemerintah membatalkan haji, ini keputusan apa ini? Keputusan apa itu? Keputusan politik. Ketika kita lemah politiknya, semua terdiam, sirap semuanya itu. Padahal Saudi mengatakan kami belum menetapkan kuota, masih bisa terbuka itu. Kenapa itu diputuskan untuk tidak berangkat? Ini keputusan politik. Ya, kalau kita tidak punya jalur politik, nggak punya suara kita. Nah, disini kita buka itu pintunya itu. Makanya umat harus dipinterkan, harus cerdaskan. Sebagaimana misi negara ini kan 4 ya, misi negara ini ada 4. Mencerdaskan bangsa, mensejahterakan rakyat, melindungi tumpah darah, dan berpolitik bebas aktif demi kepentingan nasional dan kedamaian dunia. Itu misi besar negara kita. Kita menuju ke sana, itu arahnya. Karena saudara sekalian, kita dalam hidup ini harus menempuh yang terbaik sesuai dengan yang diridhai oleh Allah SWT. Ya, pertama tadi apa? Carilah ridha Allah. Yang kedua apa? Tempuh jalan-jalan kedamaian yang diajarkan oleh Allah dalam mengikuti syariat Allah Ta'ala. Yang kedua, yang ketiga, selamatkan manusia dari jalan-jalan yang nggak benar itu, supaya kembali kepada jalan yang benar. Nah, yang keempat, wa yadihim ila siratal mustaqim, senantiasa berada di antara ilmu dan amal. Yani kita harus bergulat terus dengan ilmu dan amal, ilmu dan amal. Jangan seperti Yahudi itu, ya, punya ilmu tapi nggak mau mengamalkan, atau seperti Nasara mau beramal tanpa ilmu. Kita tidak boleh ikuti jalur itu. Meskipun banyak umat seperti itu. Yang kata Nabi, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu qalu al-yahud wa nasara qala faman. Kalian umat Islam akan mengikuti jejak umat yang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa. Kalaupun mereka masuk lubang biawak, kalian akan masuk juga di situ. Nabi ditanya, siapa mereka ini? Yahudi Nasara? Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Lihat kehidupan umat ini kan. Udah banyak rombong-rombongan itu ngikuti jejak mereka ini. Apakah ngikuti jejak Yahudi atau ngikuti jejak Nasara? Kita tidak boleh ngikuti jejak itu. Kita harus berada di atas garis as-siratal mustaqim, yang kita senantiasa berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Nah, karena itu kita akan berjalan
Untuk apa? Untuk meraih ridha Allah. Kalau dapat ridha Allah, ngapain? Dzalika huwal fawzul mubin. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Ya, kalau kita mendapat ridha Allah, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Karena surga menunggu kita. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat Fussilat ayat 30 itu. Sesungguhnya mereka mengatakan Tuhanku Allah, kemudian mereka berjalan lurus di atas garis syariat ini. Maka kami datangkan malaikat untuk memberitahukan kepada mereka, jangan kamu takut terhadap masa lalumu dan jangan kamu khawatir terhadap masa depanmu. Surga telah menanti kalian. Ya, berikan kabar gembira kepada mereka karena surga telah menanti kalian. Sekalian, apalagi yang kita cari? Kalau bukan ingin meraih surga itu. Dan di surga itu nikmat terbesar ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sanalah arti hidup yang sebenarnya abadi. Ya, dan jangan sampai kita menjadi menyesal seperti para pendurhaka itu. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ya, surat apa? As-Sajdah 12-13 itu Allah katakan apa? Kalau kamu melihat orang-orang yang pendosa-pendosa itu, mereka telah menundukkan mukanya karena merasa bersalah. Ya Allah, kami sekarang melihat, kami semua mendengar. Kembalikan kami ke dunia untuk kami beramal saleh. Sudah nggak ada waktu lagi. Selesai urusannya. Nasi sudah jadi bubur. Kalau Allah mengendaki akan diberikanlah hidayah pada setiap orang. Tapi Allah telah menetapkan siapa yang menentang Allah setelah diberikan jalan kebenaran, yang diberikan jiwa yang bagus ini, fitrah yang luar biasa ini, masih milih jalan yang nggak benar. Kata Allah, kami akan penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Dan jangan kita masuk dalam kelompok ini, kelompok mujrimun, para pendosa seperti itu. Karena itu saudara sekalian, kesempatan ini untuk senantiasa kita coba usahakan untuk terus berjalan di atas kebenaran, mencari ridha Allah dan senantiasa berdoa kepada Allah untuk diberikan kemuliaan untuk berjalan di atas garis yang benar ini sampai kita berjumpa dengan Allah dengan husnul khatimah insyaallah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahi wa lakum sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi amin. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.